Perintah Kaisar Naga, bab 3068-3070. Yulian langsung terdiam, setelah mendengar kata-kata Trevor, dan terlihat jelas dia sangat khawatir saat ini. Dev bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sekte macam apa penusuk awan ini? Dan, apakah lautan tinta itu? Bagaimana bisa ada harta karun di sana? Melihat tatapan bingung Dev, kemudian Yi He menjelaskan. Sekte penusuk awan adalah sekte di wilayah benua timur, dan itu juga merupakan sekte yang bisnis utamanya adalah transportasi pesawat terbang. Semua orang mengetahui bahwa daerah lautan tinta sangat aneh, dan semua pesawat yang terbang di atas lautan tinta akan jatuh begitu saja tanpa alasan. Bahkan, monster yang bisa terbang pun tidak akan bisa terbang di atas lautan tinta. Pertempuran sengit antara dewa dan iblis pernah terjadi di daerah itu, dan lautan tinta ini terbentuk dari darah dan jiwa dewa serta para iblis kuno yang mati di dalam pertempuran itu. Setelah bertahun-tahun, daerah itu memiliki aura yang sangat aneh, sehingga lautan tinta menjadi zona larangan terbang, dan tidak ada pesawat yang diizinkan terbang di atas lautan tinta. Bahkan, jika ada pesawat terbang yang mencoba melintasi lautan tinta, pasti akan menghilang begitu saja. Dev menjadi semakin bingung setelah mendengar penjelasan Yi He. Kemudian, dia bertanya lagi, wilayah benua timur. Tempat macam apa itu? Tuan Chen, wilayah benua timur ini tidak lebih dari sebuah benua di sebelah timur, di dunia surga dan manusia. Seluruh dunia surga dan manusia dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu benua timur, barat, utara, selatan, dan tengah. Seperti halnya dengan 3 kaisar dan 4 raja dari ras binatang kita, juga beberapa klan iblis besar dari ras iblis, biksu manusia juga membagi wilayah menurut beberapa benua. Setiap wilayah berada di bawah yurisdiksi Master Domain. Dan, benua tempat kita berada adalah benua wilayah utara, jadi, penguasa wilayah utara menguasai seluruh benua. Namun, di dunia surga dan manusia, biksu manusia menempati wilayah yang sangat besar, dan kekuatan dari setiap benua terus bergonta-ganti. Sebab, mereka saling bertarung di antara mereka sendiri, untuk memperebutkan kekuasaan di benua masing-masing. Meskipun perselisihan kepentingan semacam ini sering terjadi, tetapi, Master Domain tidak akan mencampuri masalah sepele seperti itu. Hanya ketika ada pertarungan skala besar, atau kebangkitan iblis, yang membuat benua tertentu dalam kekacauan, Master Domain akan mengirim seseorang untuk bernegosiasi dan menekannya. Jika masih belum bisa ditangani, maka, Master Domain akan datang sendiri untuk menanganinya. Sebenarnya, aku belum pernah bertemu dengan Master Domain selama ratusan tahun. Sepertinya, banyak dari para biksu yang belum pernah mendengar tentang mereka, perlahan-lahan orang mungkin melupakan keberadaan Master Domain, mereka hanya peduli dengan bisnis dan kepentingan mereka. Yi He menjelaskan struktur pembagian wilayah di dunia surga dan manusia kepada Dev secara mendetail. Yang membuat Dev terkejut adalah, dia tidak pernah menyangka akan ada orang seperti Master Domain di dunia surga dan manusia. Namun, jika dipikir-pikir, itu adalah hal yang cukup normal. Jika dunia surga dan manusia yang begitu besar ini, jika benar-benar terjadi kekacauan dan tidak ada yang mengatur, maka, dunia surga dan manusia pasti sudah lama hancur. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, Master Domain ini belum muncul selama ratusan tahun, dan tidak ada yang tahu, apakah yang disebut Master Domain itu benar-benar ada. Apakah kamu tahu, tingkat kekuatan macam apa, yang telah dicapai oleh Master Domain ini? Dev sangat penasaran, tingkat kekuatan macam apa bagi seseorang, agar bisa mengendalikan satu benua, di dunia surga dan manusia. Yi He menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, aku belum pernah melihat atau bertemu dengan mereka. Sepertinya, aku belum pernah mendengar siapapun, yang telah bertemu dengan Master Domain, apalagi menyaksikan Master Domain beraksi. Akan tetapi, menurut pendapat pribadiku, orang-orang itu seharusnya sudah berada di alam keabadian. Alasan mengapa orang-orang ini tidak suka muncul dan mengelola bisnis adalah, mungkin karena mereka menunggu untuk naik ke langit. Lagi pula, setelah seseorang mencapai alam abadi yang sejati, mereka tidak membutuhkan apa-apa. Untuk sementara, orang-orang yang berada di pesawat itu terdiam, mendengarkan dengan seksama penjelasan Yi He. Namun, tidak demikian dengan kondisi Yulian, dia terus melihat ke arah luar jendela, dengan kekhawatiran di matanya. Julian, yang biasa makan dan minum dengan enak, tanpa dibebani dengan masalah sehari-hari di sekte terbang, sepertinya dia merasakan tekanan yang cukup besar saat ini. Setelah sehari semalam terbang, pesawat akhirnya mendarat di sekte terbang. Pada saat ini, semua orang yang tinggal di sekte terbang adalah mereka yang sudah tua, lemah, sakit, atau cacat. Kebanyakan dari para pemuda dan murid-murid sekte terbang sedang mengikuti master sekte ke daerah lautan tinta.
Hanya Penatua Trevor yang tetap di sini, untuk mengurus beberapa hal di Sekte Terbang. Tuan Chen, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini saja. Aku akan membawa pesawat ini, dan bergegas menuju ke Lautan Tinta. Yulian berkata kepada Dev, dengan nada meminta maaf. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Dev bertanya kepada Yulian. Bagaimanapun, Sekte Terbang adalah sekte komersial, dan murid-murid di sini tidak terlalu kuat. Jadi, jika ada konflik, mungkin Sekte Terbang tidak akan mampu menanganinya. Tidak perlu, Sekte Penusuk Awan sama seperti kami, tidak terlalu banyak master di antara mereka. Selain itu, Sekte Penusuk Awan sedang melintasi perbatasan, jadi, seharusnya mereka tidak membawa banyak orang. Yulian menggelengkan kepalanya, dan menolak bantuan Dev. Dia menyadari bahwa, Dev masih memiliki banyak hal untuk ditangani, dan perselisihan dengan Sekte Penusuk Awan tidak seserius yang dibayangkan. Sebagai sekte komersial, yang mereka pedulikan hanyalah keuntungan, dan mereka tidak terlalu bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Baiklah kalau begitu, jaga dirimu, dan beritahu aku kapan saja jika kamu membutuhkan bantuan. Dev mengeluarkan beberapa slip giok transmisi suara, dan memberikannya kepada Yulian. Bagi Dev, untuk membuat slip giok transmisi suara sederhana ini, bisa dengan mudah dilakukan. Meskipun Dev juga ingin pergi ke Lautan Tinta, untuk melihat seperti apa harta karun yang ada di sana, tetapi saat ini, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Terima kasih banyak, Tuan Chen. Yulian mengambil slip giok transmisi suara, dan berterima kasih kepada Dev. Akan tetapi, tepat ketika Dev hendak membawa Yihe dan yang lainnya, untuk kembali ke kota Kekaisaran Iblis, dan mengambilnya kembali dari tangan Ben, seorang murid dari Sekte Terbang bergegas mendekat. Penatuasi, Tuan Muda, ada yang salah, ada yang salah. Kata murid Sekte Terbang dengan cemas. Ada apa? Apa yang sedang terjadi? Yulian bertanya sambil mengerutkan kening. Master Sekte, memimpin beberapa orang-orang kita, untuk mengejar anggota Sekte Penusuk Awan, dan memasuki Lautan Tinta. Namun, sudah lebih dari 3 hari ini, aku tidak bisa menghubunginya. Kata murid dari Sekte Terbang. Apa? Ayahku telah memasuki Lautan Tinta. Wajah Yulian tiba-tiba panik, dia mengetahui bahwa, Lautan Tinta sangat aneh, dan banyak orang sering menghilang di sana. Jadi, seseorang harus naik perahu roh, untuk menyeberangi Lautan Tinta, dan mereka harus sangat berhati-hati. Sekarang, Yulian tidak menyangka, ayahnya akan begitu ceroboh, untuk menyeberang ke Lautan Tinta, demi mengejar anggota Sekte Penusuk Awan. Tetapi, dia tidak bisa dihubungi selama 3 hari ini, sepertinya, sesuatu pasti telah terjadi. Pada saat ini, Yulian tiba-tiba merasa bingung. Dia hanyalah seorang tuan muda, dan dia tidak pernah mengambil tanggung jawab besar. Sekarang, ketika ayahnya menghilang, seluruh tanggung jawab Sekte Terbang tiba-tiba jatuh kepadanya. Melihat Yulian dalam kondisi yang linglung, Dev berkata, Yulian, jangan khawatir, aku akan menemanimu ke Lautan Tinta. Tuan Chen, kamu. Yulian mengetahui bahwa, Dev masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dia merasa tidak enak dengan Dev. Aku hanya ingin melihat, harta karun macam apa yang ada di Lautan Tinta, dan mungkin akan ada petualangan di sana. Dev berkata dengan sedikit tersenyum, dia mengatakan ini dengan sengaja, agar Yulian bisa merasa nyaman. Setelah selesai berbicara, Dev menatap Yihe dan berkata, Yihe, bawa yang lainnya, kembali ke kota Kekaisaran Iblis terlebih dahulu. Kamu harus memastikan keselamatan mereka, dan kamu harus menjaga Sekte Kuali Giok, untuk mencegah Sekte Kuali Giok diserang oleh orang lain. Sekarang, setelah kekuatan Yihe pulih, mudah untuk merebut kembali kota Kekaisaran Iblis dan menghadapi Ben. Juga, masalah dengan Zarko, selama Yihe melangkah maju untuk melindungi Sekte Kuali Giok, Zarko tidak akan pernah berani menyentuh Sekte Kuali Giok. Jadi, tidak akan ada perbedaan, apakah Dev kembali atau tidak, hanya saja, busur Raja Dewa miliknya, tidak bisa diambil kembali dari tangan Raja Mingli, untuk saat ini. Tuan Chen, Lautan Tinta sangat aneh, dan situasinya tidak dapat diprediksi. Jika kamu ingin pergi ke sana, maka, kamu harus berhati-hati. Yihe mengingatkan Dev. Oke, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kamu juga harus berhati-hati, terhadap Raja Mingli itu, dan kamu harus mencegahnya, agar tidak menyerang kota Kekaisaran Iblis. Dev juga mengingatkan Yihe. Yihe mengangguk, lalu bersiap untuk pergi dengan para gadis-gadis. Dev, aku ingin bersamamu. Saat ini, Kueni sedikit cemberut dan berkata kepada Dev. Dia datang jauh-jauh dari ujung utara, hanya untuk mengikuti Dev. Sekarang, Dev akan meninggalkannya, dia bisa mati karena merasa bosan. Nona Gao, daerah Lautan Tinta sangat berbahaya, dan aku tidak tahu tempat macam apa itu.
Kamu mungkin dalam bahaya jika kamu memaksa untuk mengikutiku. Terlebih lagi, aku sudah menyinggung Liga Penyegelan Iblis, mungkin orang-orang dari Liga Penyegelan Iblis sedang mengejarku kemana-mana sekarang. Dev berkata dengan jujur. Aku tidak takut akan semua itu, karena aku memilih untuk mengikutimu, aku tidak takut dengan bahaya apapun. Jika kamu benar-benar terbunuh, maka aku akan mengikutimu dalam kematian. Mata Kueni penuh ketegasan, mengungkapkan cintanya kepada Dev. Menatap mata Kueni, Dev tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Lagi pula, Ruby, Helena, dan Juliet, semuanya ada di sana, dan mereka pasti ingin mengikutinya juga. Jika hanya Kueni yang diizinkan untuk mengikutinya, apa yang akan dirasakan oleh gadis-gadis yang lain? Dev tidak bisa memilih salah satu di antara mereka, dan jika ada seorang gadis yang mengikutinya, itu pasti akan sangat berbahaya. Master, biarkan saudari Kueni mengikutimu, dan kami akan pergi ke kota Kekaisaran Iblis. Lagi pula, saudari Kueni belum pernah tidur denganmu, kamu harus membiarkan dia merasakan adik kecilmu. Jika tidak, dia adalah gadis yang sudah besar, dan akan sangat menyesal jika dia belum merasakan hal itu. Ketika Helena melihat kekhawatiran Dev, dia berkata dengan sembarangan. Kata-kata Helena begitu blak-blakan, dan langsung membuat Kueni tersipu malu. Dev juga sangat malu, dia terbatuk ringan dan berkata. Oke, biarkan Nona Gao mengikutiku, kalian dan Kaisar Yihei kembali ke kota Kekaisaran Iblis terlebih dahulu, dan jangan berkeliaran kemana-mana. Ketika aku selesai menangani urusan di Lautan Tinta, aku akan datang mencari kalian. Ketiga wanita itu mengangguk, dan setelah memberitahu Dev untuk berhati-hati, mereka mengikuti Yihei untuk menuju ke kota Kekaisaran Iblis. Yulian memimpin Dev dan Kueni, naik ke pesawat terbang dan menuju Lautan Tinta. Saat ini, di dalam istana kota Kekaisaran Iblis, Huben sedang mengadakan perjamuan. Di dalam perjamuan itu, ada beberapa jenderal dari kota Kekaisaran Mingli. Orang-orang ini datang untuk membantu Huben mengendalikan kota Kekaisaran Iblis. Huben telah diangkat sebagai saudara Xavier, akan tetapi, dia sebenarnya memperlakukan Huben sebagai boneka. Xavier ingin Raja Mingli agar mencaplok seluruh wilayah kota Kekaisaran Iblis. Di samping Huben, ada dua wanita genit terus menuangkan anggur kepada Huben. Kedua wanita ini diutus oleh Xavier agar Huben melupakan Putri Yixia. Huben juga tidak terlalu sopan, di tengah kerumunan jamuan makan, dia bermain tangan dengan kedua wanita itu. Huben tidak peduli dengan pandangan orang lain, sekarang dia adalah Kaisar Iblis, di seluruh kota Kekaisaran Iblis ini, dialah yang berkuasa. Tepat ketika Huben tenggelam dalam kelembutan kedua wanita itu, tiba-tiba langit menjadi gelap, dan hembusan angin datang dengan menderu-deru. Mengapa langit tiba-tiba berubah? Huben melihat keluar jendela, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Diiringi hembusan angin, gerbang istana tiba-tiba meledak terbuka, dan sesosok tubuh perlahan masuk dari luar istana. Melihat seseorang yang memasuki istana, Huben mengerutkan kening, dengan sedikit keraguan di matanya. Namun, saat orang itu masuk ke dalam aula, mata Huben tiba-tiba membelalak, dan ketakutan terlihat jelas di matanya. Kaisar Iblis Yihei. Huben mendorong kedua wanita itu ke samping, dan menatap Yihei dengan kaget. Dia tidak menyangka, Kaisar Iblis Yihei akan kembali. Di aula utama, para jenderal kota Raja Mingli, semua terkejut saat melihat kedatangan Yang Yihei yang tiba-tiba, dan kemudian bangkit untuk waspada. Huben, masih pantaskah kamu duduk di kursi aula utama? Yihei berkata, dengan ekspresi dingin di matanya. Huben gemetar ketakutan, dan buru-buru turun dari kursi utama. Jenderal Huben, Kaisar Iblis Yihei telah diracuni, dengan racun dari kota kekaisaran kami, dia telah lama kehilangan kemampuannya. Apa yang kamu takutkan dari dia? Pada saat ini, seorang jenderal dari kota Raja Mingli mengingatkan Huben. Bersambung.